Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ervina Lestari, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng. Di sini Pak, saya ingin sedikit menanyakan mengenai pemilihan waktu tentang kapan kita bisa menggunakan media audio dan media audio visual. Seperti misalnya Pak, pada jam terakhir ketika belajar di sekolah. Biasanya kan jam terakhir itu, apalagi kalau di sekolah kami Pak, di SMK itu kan full day. Jadi biasanya itu jam-jam 4 banyak siswa yang sudah mengantuk. Nah, tapi di sini dilemanya kita, ketika kita misalnya menggunakan media audiovisual, ada beberapa siswa yang mungkin sudah lesu, matanya tidak memperhatikan lagi. Tetapi ketika kita menggunakan mungkin media audio, ada beberapa siswa yang tidak tertarik karena misalnya mungkin tidak menarik lagi melihatnya. Mungkin bisa diberikan tips Pak, kapan kita bisa menggunakan media audio atau media visual. Terima kasih. Oke, langsung tak jawab ya Mas Awi ya. Silakan Bapak. Nah, ini pertanyaan Bu Ervina ini menarik sekali ya. Pemilihan waktu yang tepat ya. Bahkan mungkin saya sendiri nggak terpikir sampai sejauh itu. Nah, apa namanya? Kalau misalkan tadi dicontohkan full day ya Bu ya. Nah, full day kalau sudah terakhir itu malah jangan menggunakan media sama sekali Bu. Ajak siswa keluar kelas. Ya, ajak siswa keluar kelas, kita manfaatkan, kita ajak diskusi langsung di luar kelas. Kita misalkan kasihkan proyek di situ, oh ini buat apa, apalagi itu Ibu di SMK kan, itu kan lebih mudah mengarahkannya kalau misalkan kita buat suatu proyek itu kalau misalkan sore. Nah, sekarang ke pertanyaannya Ibu, waktu yang paling tepat kayak gitu. Media kalau audiovisual itu biasanya kalau misalkan saya dimintain apa namanya jawabannya, waktu yang paling tepat audiovisual itu digunakan di pertengahan, Bu. Di pertengahan. Nah, kalau audio itu bisa di awal. Jadi kayak semacam pembangkit semangat itu di awal. Kayak gitu. Misalkan contoh proklamator kita itu kan dulu kan audio ya, dengan suaranya aja semua orang sudah apa istilahnya itu tergerak hatinya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu di awal. Jadi kayak semacam motivasinya dan lain sebagainya, nah itu bisa ditaruh di awal kayak gitu. Nah, kalau yang sudah masuk ke praktek dan lain sebagainya, nah itu nanti bisa di tengah-tengah. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, tapi tadi ya yang kalau full day itu memang saya sih kasihan ya, apa namanya ya, kalau misalkan anak itu di masa pandemi ini itu saya banyak bersyukurnya. Kenapa kok saya bilang banyak bersyukurnya? Siswa itu nggak sampai sore kalau di tempat kami. Bahkan di tempat kami itu kadang satu minggu itu jam 11.50 sudah pulang, kadang sampai jam setengah 2, jam 13.30 itu udah pulang. Sebelumnya kan sampai jam 15.30 kayak gitu. Nah, di situ itu malah saya pribadi, ini anak-anak bisa benar-benar bisa mengeksplor lebih. Tapi kalau full day tadi, itu di akhir mau pembelajaran selesai, itu jangan dikasih media lagi, Bu. Tapi malah diajak keluar kelas saja. Begitu dengan diberikan proyek-proyek yang memang menarik di siswa kayak gitu. Kalau boleh tahu Bu Ervina, mengajarnya apa Bu? Saya mengajar PPKN Pak, Pendidikan Pancasila. PPKN. Nah, pendidikan. Oke. Nah, misal contoh itu pendidikan Pancasila kan. Nah, di situ Ibu misalkan diajak keluar kelas misalkan, diajak keluar kelas, nanti misal di sekitar sekolahnya Ibu itu misal ada contoh mungkin kantin yang punya kantin dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa diwawancarai kan. Nah, diwawancarai kalau pendidikan di Pancasila kayak gitu, itu hal-hal apa saja yang bisa diterapkan lah itu misalnya kayak gitu. Nah, di situ di-create jadi sebuah video. Nah, dari situ malah Ibu bisa ada dua tuh. Udah dapat medianya pertama gitu kan. Nah, sama proyeknya siswa yang bisa dinilai kayak gitu. Nah, kira-kira begitu Bu Ervina. Ya, terima kasih Pak. Oke, semangat terus mengajarnya.